Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Haji Arifin Pule, yang terhormat Pak Ibu RW serta Ibu RT dan Bapak RT yang sempat hadir, serta yang terhormat warga sekitar Malenggiri 3. Saya ucapkan selamat datang di reses Pak Haji, sekalian juga peresmian sekretariat ya, kecamatan yang dinahkodai oleh Pak Sekretaris ya, Deng Limpo ya. Semoga dengan adanya sekretariat di wilayah ini, Pak Lurah berkenan hadir di tempat ini, tapi karena bersamaan ada acara reses juga di RW 1, jadi beliau mengamanahkan untuk saya untuk ke tempat ini. Saya rasa itu dari saya, nggak panjang karena sudah jam berapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian semua. Kita hadir sama-sama di tempat ini, yang mana kita ketahui bahwa baru saja peresmian sekretariat DPAC Partai Demokrat Kecamatan Tamalate. Tepuk tangan dulu untuk sekretariatnya. Daerah konstituennya, yang mana kita tahu bahwa reses itu adalah kegiatan kedewanan yang dilakukan per triwulan. Kenapa? Karena kita mau melihat apa-apa saja yang selama ini atau kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di lingkungan ini, khususnya di RW 04. Apakah ada di sesuai dengan mungkin barangkali yang dimuslimbankan tahun kemarin kecamatan di kelurahannya, supaya bisa terbangun komunikasi sehingga apa-apa yang perlu kita lakukan di kelurahan kita atau di lingkungan kita bisa terlaksana dengan baik. Karena tanpa kita memberitahukan kepada kami, baik itu di pemerintah setempat maupun di kecamatan, kita juga tidak tahu semua apa yang kita harus berbuat. Tapi kalau ada laporan dari warga khususnya dari warga Kesampak bahwa saya di lingkungan ini masih butuh begini, insya Allah kita sebagai perwakilan kita bisa memperjuangkan. Karena biasanya yang sering kita dengar itu berapa kali minggu seremban, sekian kali minggu seremban, tapi tidak pernah dieksekusi, tidak pernah dilaksanakan. Nah, inilah tugasnya perwakilan kita untuk mengawal sekarang. Kalau kita tahu dari awal bahwa ada permohonan untuk RW ini, untuk kegiatan ini, mulai dari Musrembang, ke kelurahan, kecamatan sampai ke kota, sampai masuk ke DPD untuk dibahas. Itu tugas kami untuk mengawal. Karena kenapa? Karena bapak-bapak, ibu-ibu lah yang menyampaikan kepada kami, perwakilan saya, sehingga saya bisa mengawal apa keinginan-keinginan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Untuk itu, yang ingin saya sampaikan, marilah kita di dalam kegiatan ini, pertemuan kita kali ini bagus kalau kita bertanya langsung, supaya saya bisa tahu, Ibu Lurah juga bisa tahu, Ibu Seklu. Dan ada catatan yang dikasih ke panitia itu, mungkin ada yang tidak mau bertanya langsung karena mungkin malu-malu atau bagaimana, kita tulis-tulis di situ. Setelah kita tulis, ya kita kunjungi sebentar ke panitia. Biar panitia yang kumpul, nanti kita setelah terkumpul nanti kita bahas kembali. Oh, ini kemauan RW 04 ini kasih Pak Arifin Pule Opo. Jadi ada dua saja Pak sama usulkan ini. Masalah drainase. Iya. Dan juga saya Pak aja sama Pak Seklur. Jadi sebelum kalau dikerja jalan, Bu, tolong drainasenya diperbaiki dulu. Karena kalau tinggi drainasenya semua, setengah mati masyarakat. Sekarang ini yang terjadi di Muhajir ini, hanya di depan rumah juga, 30 cm naiknya. Itu kalau hujan itu, apalagi drainase tidak bagus, banjir. Kalau SMP 26, oke lah. Karena sudah berapa kali saya usulkan memang itu, pas saya sering usulkan itu sekolah kasih banjir.
Ya oke kalau di sana, tapi kalau mau dikerja dicuri itu dibotong itu harus turun itu tim dulu periksa dulu apa kondisi bagaimana di sini banjir atau bagaimana. Tapi kalau langsung dicor batong itu tidak bisa. Banyak warga yang tolak itu. Terbanyak kalau dicor itu kasih 30 cm itu. Iya. Kedua, kalau opo lagi Pak Arifin Kule, saya minta tolong lampu jalan sekitar tanggul dipasang Pak. Sudah ada 2 tahun. Sudah ada bantuan 2 tanggul. Iya. Lebih banyak lebih bagus. Apalagi kalau suara lebih banyak Pak. Pak Karo. Insya Allah Pak, saya dukung Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak, mudah-mudahan bisa terlaksana posyandu. Itu. Amal yang ketiga ini. Jangan janji-janji melulu. Tidak ada dusta di antara kita. Oke. Kita tetap mendukung Haji Arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat dibikinkan pos kesehatan satu yang dibawa sana di Tanggul, supaya itu biar tengah malam biar ada apa-apa biar saya tangani Pak. Iya khusus karena biasa tengah malam itu kan biasa nggak mau ke rumah sakit apa segala macam kan ada Pak Mantri di bawah sana ada posnya di situ kita periksa dulu ya. Pertama apa? Periksa apa? Gula darah? Ya itu Pak, siap itu aja masukannya. Mohon diresponnya. Terima kasih Pak. Iya. Kalau ya biasanya memang harus kita lihat lokasi. Tapi biasanya juga ini dinas PU Antan Kromo juga sebenarnya dia tidak lihat di lapangan baik-baik. Lantas dia bangun betonisasi sampai 30 cm. Setelah bangun jalanannya sudah bagus, tapi rumahnya orang tenggelam. Dia tidak perhatikan sebenarnya. Menjadi perhatian itu Pak. Insya Allah nanti saya bisa komunikasi dengan pihak yang terkait. Dalam hal ini dinas PU karena PU itu sendiri memang mitra kita sendiri di Komisi C di pembangunan. Betul apa yang dikatakan macam di SMP 26 kan itu sudah tinggi betonisasinya tapi dibawa lagi gotnya setengah meter dari situ bakul lambung mobilnya saya lihat tadi saya lihat situ bah salah lagi terpaksa kerja 2 kali diangkat lagi ke atas samping gotnya. Nah, itu mungkin menjadi perhatian Pak bagi kami sebagai perwakilan dari bapak sekalian. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu, posyandu, apakah itu posyandu? Sebelum pemasukan? Sebelum lebih cepat lebih baik Pak. Kalau begitu kita resmikan bagus di apa namanya tahun baru di. Iya, kita setuju. Kalau lokasinya nanti kasih jangan sampai kita sudah sedikit ini kan kita tidak bisa kalau ditangguhkan tidak bisa kebangun permanen karena punya tuh pokoknya jadi berang punya kan. Tapi kalau ya apa maksud saya kita bikin mungkin dari spandek ya, spandek dengan supaya sewaktu-waktu kan bisa dikasih pindah, iya kan atas spandek. Dan saya kira kita bangun agak besar sedikit. Melebihi dari biasa ukuran posyandu kan saya tahu biasa ukurannya cuma sekian supaya bisa juga dipakai sebentar itu Pak dari kesehatan ya kan tidak ya kan posyandu kan biasa dipakai 1 minggu tuh timban ini kan ya insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bukan dijanji-janji sebenarnya saya tidak pernah tidak menjanji biasanya pasti saya cepati kalau saya takut Kak karena kita berjanji itu bukan berjanji sama kita saja tapi kita berjanji sama yang maha kuasa yang di atas. Jadi kalau saya berjanji lantas saya tidak tepati maka matilah saya kira-kira di sini aja mau pasti kita provokator aja mau walau lah janji jaga tapi insyaallah mudah-mudahan dengan adanya sekretariat Demokrat di Malengkeri ini insyaallah Demokrat tidak mau ingkar janji apalagi jadi kita sama-sama nanti resmikan pada tahun baru ya tahun baru minimal kita apa di sini tahun baru lah supaya kita ada betul iya
Saya kira itu kalau masih ada. Jadi Arifin Pule. Ini masalah di bawah tanggul itu banyak sekali, seperti masalah drainasenya juga sering banjir, dan sampai di rumah saya sampai di dalam kamar sampai segini Pak. Akibat juga itu ada perumahan yang belum perumahan itu yang di samping rumah yang dia tidak membuat seperti selokan ya, drainase begitu sampai kita rumah warga yang tergenang air ya. Tabe lompoh, Pak Arifin Pule, mudah-mudahan bisa juga kita pikirkan dan memberikan solusi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dekat isu ini sebenarnya, tinggal bagaimana mengarahkan saja. Misalnya nanti mungkin turun tim teknik dari, saya coba konsultasikan dengan dinas PU, yang dinas yang terkait yang menangani drainase, ya mungkin kan kalau kita pikirkan jalur air kan dekat sekali di situ sebenarnya, tinggal mengarahkan saja sebenarnya bagaimana caranya bisa langsung ke sungai, kan begitu Ji aliran dia. Ya saya kira nanti saya sampaikan Bu bagaimana caranya konsultasi, kalau boleh nanti saya datangkan juga dan dinas PU untuk melihat secara langsung keadaan yang ada di lingkungan kita. Nah inilah gunanya reses kami, supaya Anda tahu ada bahan saya untuk menyampaikan ke dinas yang terkait, sehingga ada perhatian khusus kepada warga yang terkena dampak daripada banjir itu sendiri. Iya. Masih ada? Kita Arifin Pule dengan saya 11-12. Terserah. Saya kalau memang kita serahkan saya wakili. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya juga mewakili Pak Dewa. Ya dulu. Pak Arifin Pule. Yang kulit tahu supaya memfoto bantu kita. Jangan saya mengadu. Karena kita yang dudukkan Pak Arifin Pule. Bukan saya, bukan siapa. Kita ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa dudukkan Pak Arifin Pule. Jadi kalau kita mau minta sebagai perwakilan, tenang apa? Tali Pak Dewan, yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Dewan kita Haji Arifin Pule, SE, beliau salah satu 10 tahun di DPR dan tidak pernah didengar unik-uniknya. Bukan saya kampanye, tapi keuangan saja. Tapi nilai orang tidak datang di rumah Ibu, ingat pesan saya. Yang datang di rumah hijau, tapi entar lu ini ya. Jadi saya usulkan ibu-ibu, terpaksa saya melapor sama Pak Dewan atas amanahnya ibu-ibu. Ada satu pohon besar di tanggul itu, dianukan keamanannya jangan sampai dia rubuh. Ya, itu sudah 15 tahun itu pohon. Tadi pun anak rubuh tidak mungkin kalau anak tujuh. Ya, malah nih, kan sekolah dicopot. Tapi itulah usulan dari ibu-ibu yang ada di tanggul. Kalau ada juga di sini di RT 2, RT 1, RT 4, kita merentang tahu usulannya. Ya, bukannya tanggul. Baru-baru tanggul sudah minta lampu 2. Ada. Namanya namanya pun benar ini kamu. Apalagi pun namanya pun bos. Ini. Jadi ada pengacara terlambat barangkali ini. Jadi kedua, saya tidak mau bertanya. Karena mengingat saya ini adalah orangnya Pak Arifin Pule. Adalah sekretaris DPAC Kecamatan Tamalan. Dia menunggu saya menjadi sekretaris umum Partai Demokrat di Tamalate. Sudah kurang lebih jadi alhamdulillah amanah saya jenjang juga dan saya jenjang juga amanahnya wargaku. Kijo yang salam bos. Yang sia-sia, jangan bila ada tarik kita. 100%. Pun jadi sekali apa dibilang hanya Islam reses nanti yang jawab Pak Dewan nanti. Bukan saya. Jadi kalau minta bilang nanti Pak Dewan yang jawab, bukan kita, bukan siapa. Terima kasih Pak Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya satu pohon. Karena begini,
Karena sekarang pemerintah kota itu tidak sembarang juga menebang pohon karena ada aturan-aturan sekarang di dalam ini. Tapi kalau coba-coba maksud saya begini, coba konsultasi dulu dengan RT atau RW, nanti RT RW yang melapor ke kelurahan atau ke kecamatan. Kalau memang tidak ditanggapi di kelurahan kecamatan, nanti saya yang ambil itu surat, saya coba bawa ke Dinas Badan Lingkungan Hidup, karena yang menangani itu adalah BNHD. Karena kenapa? Ada undang-undang sekarang yang baru, tidak dibiarkan orang sekarang untuk potong-potong liar. Kecuali sendiri melihat ke bawah, membahayakan, memang itu sah-sah saja. Ya, jadi ada aturan-aturan yang harus tidak sembarang ini, karena kita bisa didenda atau ada hukuman sekalunya. Jadi orang tidak bisa sembarang tebang pohon di Kota Makassar sekarang ya. Jadi itu tadi, turun dulu, tim melihat. Tapi kalau untuk pemangkasan tadi tidak ada masalah karena mungkin mengganggu masuk dan tidak ada Tapi kalau sudah dilihat tim bahwa ini membahayakan, warga jangan sampai ada angin atau apa, bisa rubuh, itu sah-sah saja untuk ditebang. Tapi memang dari pihak Dinas Badan Lingkungan Hidup yang merasakan jadi tidak ada di sebenarnya juga biaya-biaya untuk dibebankan kepada masyarakat dalam hal itu. Tapi yang penting sesuai dengan prosedur yang saya kira itu. Kalau soal reses saya kira kalau soal reses, insyaallah setiap reses anggota DPR Kota Makassar pasti saya ada di tempat ini, khususnya di RW 04, tingkat tempatnya mungkin bergeser di manakah, yang jelas di wilayah RW 04. Iya, saya kira itu Pak Sekretaris. Hari ini hari kedua saya turun reses, yang sekarang saya berada di titik keempat ini, di hari kedua. Karena kemarin hari pertama juga ada saya di Kelurahan Balambadu, ada 2 titik. Terus hari kedua tadi saya masih tetap di Kelurahan Balambadu juga, ya tepatnya di RW 09. Itu titik ketiga. Ini masuk titik keempat, masuk di Kelurahan Mangasa, tapi masih tetap di Kecamatan Tamalate. Sudah berapa kali reses di sini, Pak? Kalau di Kelurahan Mangasa ini sudah kedua kalinya saya reses di sini. Mungkin ada sedikit penyampaian atau apa saja keluhan dari masyarakat yang selama reses tadi, Pak? Jadi ada beberapa yang disampaikan warga, khususnya ada di RW 04 ini, bahwa yang terutama di infrastruktur masih ada yang perlu pembenahan. Yang kedua, ibu-ibu kita atau RT supaya bisa menyediakan yang namanya posyandu, termasuk juga lampu-lampu penerangan ya. Jadi kita tambut semua, tapi insya Allah kita akan eksekusi semua. Amin. Mungkin ada harapan dan penyampaian untuk masyarakat. Ya, saya sudah sampaikan bahwa apa keinginan kita. Sekarang waktunya untuk menanyakan ke kami, sehingga saya tahu apa sebenarnya yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan di RW 04 ini, sehingga apa keluhan-keluhan kita selama ini bisa teratasi dengan adanya keterwakilan kita di